Saya tidak mengerti dengan bahasa itu karena saya tidak pernah membuka Alkitab. Karena kami itu sebagai Islam itu tidak bisa kita memegang pun Alkitab itu haram. Ya. Jadi banyak yang diharamkan di dalam Islam itu. Memegang, jangankan dibilang kita memakan barang haram dan sebagainya. Ya. Alkitab saja tidak boleh kita memegang, saudara. Tapi apa yang terjadi? Kenapa? Karena pikiran saya kok... Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. Salam saudara-saudara. Pernahkah Anda mendengar kisah seorang anak tokoh agama besar, santri fanatik, hafal banyak ayat, tapi justru menemukan kebenaran bukan dari tempat dia dibesarkan? Hari ini, kita akan mendengar salah satu kisah pertobatan paling jujur, paling menyakitkan, paling menggugah. Seorang pria Muslim yang akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena kebencian, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena mencari kebenaran. Dan kebenaran itu membawanya pada salib. Perlu saya sampaikan, identitas narasumber tidak bisa ditampilkan demi keamanan mereka, dan saya yakin itu tidak akan mengurangi kuasa ceritanya. Justru dengan menjaga mereka, kita menjaga pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Yang penting, kesaksiannya tetap mengalir dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dikuatkan. Mari kita dengarkan bersama. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Bukan seperti sekarang ini, serba sulit, harus ditimbang, harus yang kita bawa harus terbatas, tidak boleh lagi bawa macam-macam. Tapi dulu kita bebas naik haji dulu kita juga masih murah dulu, paling tinggi 10 juta dulu kita sudah bisa umroh, saudara. Jadi nama saya dari Islam itu, saudara, dilahirkan dari kecil adalah Abdul Tahir. Setelah saya naik haji, lalu saya digelarkan Haji Abdul Tahir SAG dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Kebetulan saya juga kuliah di salah satu kampus di IAIN Ciputat, saudara. Saya mengambil satu jurusan tarbiyah bahasa Arab. Dan kami dididik sejak kecil, saudara. Itu keislaman kita sangat radikal. Dan orang tua saya sangat radikal. Karena orang tua saya, papa saya, orang Makassar. Dan ibu saya, orang Gorontalo. Berdua sudah mereka naik haji. Jadi saya punya istri 1 dan 2 anak, saudara. Semua putra, dua-duanya putra, saya punya anak, saudara. Setelah saya sudah berpisah dengan istri saya, karena saya menerima Tuhan Yesus, ya dia ambil semua anak saya, saudara. Tapi tidak ada masalah. Dan saya bersaudara, 14 bersaudara, 2 ibu, saudara. Karena orang Islam itu ya kawin, ya punya istri banyak, papa saya, saudara. Karena dia angkatan darat, ya tentara, saudara. Di Makassar, di unit 700 di Makassar, sudah pensiun, Letkol Haji Ismail namanya. Kalau mama saya, dia hakim di Pengadilan Negeri Makassar, lalu pindah
sebagai hakim di Gorontalo, Limboto, saudara. Arina Umar, sarjana hukum. Ibu saya, Pam Katili, saudara. Setelah saudara saya di Jakarta, sudah lama saya berkeluarga beserta istri. Saya mendapat suatu anak, 2 orang, saudara. Setelah pada saat itu, saudara, singkat saja, pada waktu itu saya pulang dari naik haji, sebenarnya saya sudah melihat sosok kayak salib begitu. Tetapi saya pas sujud, saya bangkit kembali, saya melihat ke Ka'bah, di atas Ka'bah itu ada salib menyala. Tetapi saya tidak terlalu tertarik dengan nggak yakin dan percaya bahwa itu adalah salib itu menandakan orang Kristen punya. Tidak, saya tidak pernah membayangkan itu, saudara. Setelah saya pulang, begitu lama saya kerja, saya dosen juga, dosen guru ngaji gitu. Saya mengajar di salah satu institut di Al-Quraba di Rawamangun, saudara. Saya mengambil jurusan tarbiyah, dan kita sebagai ustadz, kita harus bisa menghafal Al-Quran 30 juz Al-Quran, 6.666 ayat. Dan kita dididik sejak kecil itu sebagai Islam. Islam artinya taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan muslim itu adalah pengikut Muhammad. Dulu waktunya kita masih kecil, betul-betul kalau kita tidak mengaji itu, saudara, kita dicambuk, saudara. Dicambuk sama orang tua kita. Harus betul-betul kita bisa baca dari Iqra, abjadnya itu semuanya. Lalu kita pindah di Al-Quran besar, saudara. Sangat radikal. Karena papa saya itu, ya orang tuanya masih, yang terkenal di sana, kakek saya itu Kahar Musakar di Makassar, saudara. Banyak orang-orang Kristen yang dia bunuh, saudara, di sana, di Makassar, saudara. Tapi, ya apa yang terjadi? Saya juga tidak masuk akal harus saya mengikuti Yesus dan saya dipanggil Tuhan Yesus, saudara. Jadi pada waktu saya sudah pulang dari Pakistan, saudara, karena saya diutus ke Pakistan itu hampir kita 300 orang yang diberangkatkan ke Pakistan tahun 99 sampai 2001, saudara. Kita sekolah di sana. Jadi kita studi banding sambil kita belajar bagaimana untuk belajar teroris gitu. Untuk bagaimana caranya kita strategis dan cara kita untuk meremukkan orang-orang Kristen di Indonesia ini. Karena kami punya misi dan visi untuk menjadikan Indonesia ini menjadi syariat Islam, saudara. Dan dana itu kami mendapatkan suatu dana banyak yang dari luar yang bisa memake-up kami, saudara. Dan saya juga biasa ceramah di masjid. Setiap saya ceramah di masjid, kalau masalah dana hanya 100 juta itu cepat. Ya, kalau di Islam itu, saudara, saya merasakan itu, saudara. Tetapi setelah saya merasakan di Kristen ini, saudara, untuk penginjilan, ini sulit sekali, saudara. Ya, bagaimana caranya untuk bertumbuh, saudara, di dalam kekristenan karena tidak bersatu, saudara. Tetapi kalau di Islam itu bersatu, kalau ada satu kegerakan itu cepat sekali masalah dana dan orang respon itu, saudara. Setelah saya pulang dari Pakistan, saudara, lalu saya lagi sholat, saya tinggal dulu di Kalimalang, saudara, dekat Universitas Borobudur. Jadi setelah saya pulang dari Pakistan, saya sementara duduk sholat, tiba-tiba saya lagi zikir, ya, lagi berdoa, ya, kita sholat, ya, kita ruku, ya. Pada saat saya zikir, jadi saya zikir itu harus selesai kita sholat, jadi kan harus kita zikir. Zikir itu 33 kali 3, jadi 99 kali harus kita zikir, saudara. Apa sebabnya kita zikir? Karena masing-masing kita mencari keselamatan. Karena di dalam Al-Quran tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan, saudara. Pada waktu saya zikir itu, lalu tiba-tiba saya zikir, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walhamdulillah, Allahu Akbar. Lalu pada saat saya zikir, tiba-tiba ada kayak satu bayangan ada seperti
cahaya nur itu dia datang cepat sekali itu saudara di depan saya. Saya melihat dan pada saat itu seperti saya tidak bisa sadar, seperti mati suri saudara. Dia langsung dan ada suara berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya tidak mengerti dengan bahasa itu karena saya tidak pernah membuka Alkitab. Karena kami itu sebagai Islam itu tidak bisa kita memegang pun Alkitab itu haram. Ya. Jadi banyak yang diharamkan di dalam Islam itu. Memegang, jangankan dibilang kita memakan barang haram dan sebagainya. Ya. Alkitab saja tidak boleh kita memegang, saudara. Tapi apa yang terjadi? Kenapa? Karena pikiran saya kok ada suara seperti itu? Akulah jalan kebenaran. Saya belum tahu di mana ayatnya, terdapatnya di mana. Tetapi ada suara, tapi suara itu cepat sekali seperti kilat, saudara. Tetapi perasaan itu lama. Itu kayak tidak sadar. Ya, saudara. Padahal ini duduk di antara dua sujud, saudara. Duduk lagi zikir. Ya. Bukan keadaan tidur atau mimpi, tidak. Jadi di situ saya bingung, kok apa yang terjadi itu. Lalu saya tanya istri saya pada waktu itu. Setelah pagi itu saya tanya, habis saya sholat, karena saya mau lanjutkan sholat itu. Saya nggak bisa lagi, karena seperti ada terngiang-ngiang di dalam jiwa dan pikiran saya yang menghantui dan membayangi dengan wajah manusia itu seperti ada cahaya. Tetapi cahaya itu ada seperti wajah manusia yang ada di kepalanya itu kawat turis, saudara. Dan suara itu seperti cepat, seperti kilat, saudara. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Lalu saya istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Ampuni aku Tuhan kalau ada kesalahan dan dosaku Tuhan. Pada waktu itu saya istighfar, saya tanya. Tapi menurut istri saya tanya, dia bilang, itu dajjal atau setan, jangan percaya. Ya, begitu saya abaikan saja. Saya abaikan. Pada saat saya mau sujud di sujadaku juga itu, pada waktu saya sudah lihat, saya mau coba-coba bangkit kembali untuk sujud, kok kayaknya ada salib di atas sujadah itu. Akhirnya saya berhenti sholat. Jadi setelah saya berhenti sholat, saya nggak mau lagi sholat karena saya merasa kayak bingung, saya linglung, saya nggak tahu lagi. Lalu istri saya, nggak usah, katanya itu dajjal, setan itu. Jadi saya penasaran, saya tidak jadi sholat sampai pagi. Saya nunggu pagi. Kebetulan di pagi-pagi itu ada tetangga saya di situ. Pagi saya pergi tanya, ada tetangga saya namanya Aris Ayal, orang Ambon. Pada waktu itu ada mereka orang Ambon itu ada kerusuhan di Ambon, mereka lari ke Jakarta. Kalau saya tidak salah pada waktu itu, saudara. Jadi saya datang tanya, Aris, kenapa saya bisa lihat Tuhanmu itu seperti itu? Posternya itu kan ada poster di ruangan tamunya Aris itu. Lalu saya tanya, kenapa? Ada saya melihat sosok seperti Tuhanmu itu yang ada kawat durinya. Lalu Aris berkata kepada saya, wah, hebat sekali Pak Haji. Kita saja sejak lahir tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kenapa Pak Haji bisa berjumpa? Karena dia bilang, firman Tuhan berkata, bukan engkau yang memilih aku, tapi akulah yang memilih engkau. Saya langsung berkata begini kepada Aris itu. Saya bilang, Aris, jangan main-main. Ini masalah akidah, masalah agama. Itu sangat sensitif sekali. Dibilang kalau Pak Haji percaya, kalau tidak percaya tidak apa-apa juga. Akhirnya saya pulang, saudara. Saya pulang ke rumah. Lalu saya pulang ke rumah, istri saya sudah ke kantor. Lalu saya juga mandi, saya berangkat ke kampus. Di kampus saya bertanya, kita ada kayak reuni, rapat begitu. Saya bertanyalah kepada para teman-teman saya ini, ulama, kiai, ustadz, dan sebagainya. Saya tanya, saya bilang, Pak Kiai, semalam itu saya sementara subuh, saya sholat, saya sholat dan saya sudah wirid dan saya lagi tasbih, lagi zikir, kok tiba-tiba saya melihat sosok kayak ada manusia dan suara itu.
Tapi saya nggak mengerti dengan suara apa itu. Lalu dia berkata juga, Pak Kiai, dia bilang, itu kan Dajjal. Setan, memang setan itu selalu menggoda manusia di saat kita ibadah, kita sholat. Jadi janganlah engkau percaya hal-hal begitu yang gaib. Lalu sudahlah, begitu lama kelamaan, gitu 1 tahun kemudian, ya 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun kemudian, kita diutus lagi untuk pemberangkatan kedua. Kan tadinya saya berangkat pulang lagi karena saya bagian di humas, ya di pengadaan, saudara. Lalu 1 tahun kemudian lagi, ya sekitar 2002, 2003 kalau saya tidak salah itu, saya datang, lalu saya lagi, keadaan saya sholat di tempat itu juga kan biasa tempat sholat saya itu satu arah menghadap ke kiblat. Pada saat saya sholat lagi, itu lagi tahajud ini, bukan lagi sholat subuh, tapi ini lagi tahajud. Ya, lagi tahajud, tiba-tiba ada lagi datang suara, tapi tinggal suara. Dia berkata, jangan engkau khawatir, aku akan menyertaimu dan aku akan menyediakan bagimu tempat di surga, katanya. Lalu menghilang. Ya, itu suara itu, saudara. Saya istighfar lagi, kok apa itu? Ya, astagfirullahaladzim wa tubu ilaih, Tuhan ampuni aku. Apakah itu opo-opo atau guna-guna dari orang? Apa salahku? Karena apa, saudara? Karena saya berpikir bahwa tidak mungkinlah harus dengan roh-roh yang demikian, harus yang bisa menembus daripada iman saya. Karena saya ini guru ngaji. Bahkan di Bitung, di Manado itu dari Gorontalo sampai Bitung itu saya mengaji itu, saudara. Anak-anak di Pasar Tua itu. Saya ngajar mengaji. Pada waktu mereka datang KKR, saya juga yang larang mereka. Mereka Diana Nasution pada waktu itu, Hutakil Komao, Desi Arisan di Minggu Setah itu, mereka itu. Pada waktu itu mereka KKR di sana saya batalin. Pada waktu kan basis saya di sana, saudara. Di Bitung, di Manado itu, saudara. Dan banyak juga gereja-gereja yang di Manado itu pada saat itu kita lemparin yang gereja-gereja Gemim itu, saudara. Di Manado itu, saudara. Akhirnya dulu saya masih menjalankan tugas saya sebagai dulu saya ikut tablit, jemaat tablit, saudara. Itu sangat kita radikal, saudara. Lalu saya sementara begitu ada suara, lalu begitu ada suara, langsung pening, tak, saya punya kepala. Sampai akhir itu juga suara itu yang membuat saya kesakitan. Bahkan saya punya sakit prosesnya ini lama ini, saudara. Tidak serta-merta. Jadi pada saat saya mendengar suara itu, suara nggak tahu, walau alam saya nggak mengerti dengan pada saat itu, saudara. Lalu seperti ada gemuruh di kuping saya dan kepala saya itu sakit. Sehingga saya mengalami penyakit itu ada berapa bulan saya mengalami sakit penyakit, saudara. Bahkan saya sudah keliling rumah sakit, tidak disembuhkan, tidak ada ditemukan penyakit itu. Lalu lalu istri saya berkata begini, mungkin kamu diguna-gunai sama orang-orang Ambon itu, orang Kristen. Akhirnya opo-opo katanya. Akhirnya istri saya datang sama Aris itu. Dia katakan, Aris kalau mau jadi Kristen, orang Kristen, jadilah orang Kristen, jangan guna-gunai, jangan kasih opo-opo. Karena berpikir istri saya, kadang orang-orang kayak di Manado itu kan banyak opo-oponya, saudara. Bahkan di Ambon juga, saudara. Jadi berpikir begitu istri saya. Akhirnya dia bawa ke dukun. Saya ke dukun, keliling ke dukun, tidak ditemukan juga penyakit itu. Saya sudah kurus banget. Sudah kurus, saudara. Bahkan saya dirujuk ke rumah sakit Persahabatan. Tidak ditemukan juga penyakit. Malah penyakit itu katanya ada air di sini, saudara. Lalu proses sudah seperti kakek-kakek, sudah kurus sekali, saudara. Lalu ada segelintir
begini, ada segelintir orang bilang, ada orang Batak itu bilang, Pak Haji itu kalau bisa itu sembuh itu harus didoakan karena dia melihat salib gitu. Karena nggak tahu dia dengar dari mana. Ya saudara, akhirnya saya cari orang itu, orang Batak. Ya saudara, dia bilang harus didoakan pendeta. Lalu saya cari itu orang. Ketemu itu ibu, bilang, Pak Haji kalau mau didoakan, ada tanya itu yang penyembuhan di Tiberias. Pak Riaji katanya di Dharma. Akhirnya sebelum saya berangkat ke sana, ya saudara, saya cari itu orang supaya diantar saya, saudara. Setelah saya sudah ke sana, pagi-pagi hari Minggu itu mereka ada ibadah itu perjamuan kudus, saudara. Ada kayak menyanyi gitu kan, saya belum mengerti dulu, saudara. Lalu mereka nyanyi, saudara. Mereka menyanyi gitu. Habis selesai nyanyi, mereka ada perjamuan, katanya itu ada anggur dengan roti. Lalu saya dipanggil. Saya didoakan, saya ditumpangkan tangan. Setelah itu saya ditumpangkan tangan, saudara, baru saya merasakan ada satu lawatan Tuhan, seperti ada jamahan begitu. Baru bisa terisi seperti ada kekuatan hidup saya, saudara. Dengan doanya orang Kristen itu ampuh sekali, saudara. Luar biasa doanya orang Kristen itu kalau mereka berdoa. Pada saat itu memang doanya itu dahsyat ya. Luar biasa saudara. Saya percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya itu di dalam Alkitab, saudara. Lalu saya pulang, saya sudah mulai pulih. Saya datang lagi sama Aris, saya tanya, Aris, kalau memang ada kesalahanku, ampuni saya, jangan kamu kasih guna-guna saya. Bilang, Pak Haji, kalau Pak Haji percaya, ambillah Alkitab ini. Lalu Aris itu kasihkan sebuah Alkitab yang kecil. Ya, nggak tahu di perjanjian baru. Lalu saya ambil Alkitab itu, saya sembunyi karena saya takut ketahuan sama istri saya. Karena istri saya juga sudah haji. Mereka memang benar-benar keluarga Islam yang radikal juga dari Gorontalo. Itu turunan Turki mereka, saudara. Iya, bahkan mereka keluarga besar juga, Katili, bahkan Panasonic Gobel, Tamat Gobel itu keluarga mereka, saudara. Lalu, saudara, saya ambil Alkitab, saya gulung di sarung saya. Setelah saya bawa di rumah, saya letakkan Alkitab itu dengan Al-Quran, saudara. Lalu pertama saya buka di dalam Alkitab, mengatakan begini, di dalam Alkitab. Dia katakan, Yohanes 1 ayat 1, dia katakan begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah yang saya perbandingkan pertama-tama saya menerima Tuhan Yesus, itulah di Yohanes 1 ayat 1. Dan di dalam Al-Quran berkata, di surat, di sini di surat Ali Imran, dia katakan, di 45 mengatakan begini. Isqala malaikatu ya Maryam innallaha ya basyirku bi kalimati minhu muhul malahu isabnu Maryama wajiha fid dunya wal akhirah wa minal muqrabin. Jadi itulah yang saya percaya. Dan saya yakin bahwa setelah saya melihat dan banyaklah isi Al-Quran itu saya bacalah. Terdapat ada di surat Ali Imran, di surat Al-Qur'an, surat Maryam dan sebagainya. Saya buka semua, saya belajar gitu. Lalu saya temukan semuanya ayat-ayat itu. Dan yang membuat saya yang artinya kuat dalam Tuhan Yesus, karena tidak ada janji-janji yang pasti untuk menyelamatkan saya di dalam Al-Quran, saudara. Karena Muhammad tidak pernah menjanjikan satu keselamatan, karena ada surat di dalam Muhammad mengatakan mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
wa ala ali sayyidina Muhammad, itu salawat Nabi mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama berkata sayyidina Ibrahim. Dia katakan begitu. Lalu saya mengartikan bahwa dia bilang Muhammad, ya Allah, selamatkanlah keluargaku, sahabatku, dan pengikutku. Dia katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada waktu Muhammad menerima wahyu itu dan malaikat datang, lalu dia salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama berkata sayyidina Ibrahim. Ya Allah, selamatkanlah keluargaku, sahabatku, dan pengikutku. Dan maksud saya, kalau kita sebagai pengikut Muhammad tidak ada janji keselamatan, insya Allah mudah-mudahan engkau diselamatkan. Ya, sedangkan dia didoakan terus. Bagaimana kita mau selamat ini sebagai pengikut dia? Tidak ada keselamatan. Tetapi di Alkitab berkata, Injil berkata, Yohanes 14 mengatakan, Yohanes 14, coba kita buka Yohanes 14, dia katakan di sini, Yohanes berkata ayat 6, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itulah ihdinas siratal mustaqim yang sesungguhnya. Dia katakan begini. Di sini yang dikatakan di ayat Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya belajar di sana, Pak, Saudara. Terdapat di dalam Al-Fatihah. Dia katakan di Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim itu dia katakan, tunjukkanlah jalan yang lurus dan jalan yang benar, Saudara. Jadi disitulah petunjuk, tetapi belum tentu itu jalan yang lurus. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah sesungguhnya jalan kebenaran. Karena di bawah kolong langit ini hanya Yesus yang sanggup mengatakan demikian. Yang berani melakukan di dalam yang menyatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada menyajikan untuk keselamatan, Saudara. Iya, Saudara. Dan pertama-tama ayat yang diberikan Muhammad kepada Jibril, dia katakan, Iqra bismillah mahalak, bacalah Muhammad. Lalu Muhammad berkata, ya Allah, aku tidak bisa membaca dan menulis. Aku seorang buta huruf. Aku seorang orang miskin. Bagaimana kita mau jadi pengikut dia? Sementara dia buta huruf, tidak tahu apa-apa. Ya, tidak tahu apa-apa. Pemimpin itu harus cerdas dan pandai, dia sebagai panutan. Ya, sementara dia tidak ada janji-janji untuk kita diberkati, tidak ada janji untuk diberkati, tidak ada. Sedangkan dia miskin. Ya, sedangkan dia buta huruf. Bukan saya mengejek, bukan saya menghina, tetapi itu fakta, itu membuktikan bahwa di dalam Al-Quran itu, Saudara. Tetapi saya belajar di sini, keselamatan itu luar biasa ada di dalam Alkitab, Injil. Keselamatan ada di sini, dikatakan. Pasti diselamatkan. Di Roma, kita bisa buka di Roma. Saudara, bisa kita buka di Roma. Di Roma 5 ayat 1 sampai 11. Coba kita buka di Roma. Di sini di Roma 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca di sini. Sebab itu kita dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah
juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah orang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah itu, saudara. Pasti kita diselamatkan. Tidak ada kata-kata mudah-mudahan, insya Allah akan diselamatkan. Tetapi di sini nyata Tuhan Yesus menyatakan di dalam ayat 9 ini, saudara. Dia katakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 9. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu sendiri, saudara. Itu luar biasa. Ini janji Tuhan yang luar biasa, yang pasti tidak ada kata-kata mudah-mudahan. Jadi disitulah saya yang menguatkan itu, saudara. Saya masuk Kristen bukan saya dipengaruhi, bukan saya diinjili, saudara, tidak. Tetapi anugerah kasih Tuhan yang mencurahkan semuanya kepada saya, sehingga saya yakin dan percaya dan saya beriman bahwa banyak orang berkata, saudara, Pak Tahir ini sudah gila, Pak Tahir ini sudah murtad, ini sudah mereka itu, Pak Tahir ini sudah kafir. Saya katakan, di mana letak kekafiran orang-orang Kristen? Tunjukkan di mana ayatnya, di mana. Walaupun dia katakan ya ayyuhallazina amanu kutiba lalasin, walaupun ya allazina min qablikum lalakum dinukum waliyadim. Saya katakan agamamu agamaku. Tetap saya pertahankan, saudara. Walaupun mereka mengatakan aku sudah gila, murtad dan kafir, saudara. Saya murtad, saudara, dari Islam menjadi Kristen, saudara. Bukan karena saya pindah agama, karena saya meninggalkan agama, tidak. Saya hanya hijrah, artinya pindah. Tetap saya beragama mengikut Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Karena saya percaya bahwa keselamatan di bawah kolong langit ini hanya Yesus saja yang bisa menyelamatkan dunia maupun akhirat. Dia katakan di sini, saudara, di dalam Al-Quran, dia katakan di sana di surat Ali Imran berkata di 45 berkata, dia katakan, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepada engkau dengan perkataan perintah dari Allah, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia maupun di akhirat, dan salah seorang daripada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia mau rela datang ke dunia ini, disalibkan, disiksa, dibunuh untuk kita, saudara. Saya percaya itu semuanya. Bukan artinya saya murtad untuk meninggalkan agama, tidak. Tetap saya yakin, tetapi saya mencari kebenaran dan keselamatan ini. Ternyata keselamatan dan kebenaran adalah Yesus itu sendiri. Karena Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, tetapi Allah itu sendiri, saudara. Saya yakin dan percaya itu, saudara, bahwa sesungguhnya hanya satu jalan yang kita harus diberikan
kekuatan, kesehatan hanya dari Tuhan, saudara. Saya banyak belajar di dalam Islam, tetapi terlalu banyak ya yang menceritakan ilmu-ilmu gaib di situ. Banyaklah kalau kita mau bercerita, tapi saya mau benar-benar melakukan firman Tuhan. Saya tidak mau menghina, saya tidak mau artinya menyudutkan agama saya. Saya sebagai, karena firman Tuhan berkata, kamu tidak dipandang beragama kalau tidak kamu menegakkan Taurat, Injil, dan Zabur, saudara. Jadi saya lakukan, saya pindah agama atau saya hijrah itu untuk mencari kebenaran dan keselamatan itu sendiri, saudara. Jadi pada waktu itu, saudara, setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya mulai disembuhkan, saudara. Saya mulai ke gereja, saya mau belajar, sampai saya menerima. Akhirnya istri saya menolak saya. Dia laporlah saya ke kampus, ke sekolah, supaya saya dipecat. Bahkan saya sebagai guru ngaji, saudara, saya dipecat juga. Mereka tidak percaya lagi. Saya dipecat dari sekolah di kampus saya di Al-Quraba, saudara. Sampai berapa tahun itu gaji saya tidak dibayarkan, saudara. Tetapi saya terima, tetap saya jalanin. Akhirnya istri saya marah, dia lapor saya sama keluarganya. Lalu keluarganya panggil saya, tapi dia berikan begini komitmen kepada saya. Kalau Pak Tahir mau masuk Kristen, harus ceraikan anak saya dan saudara saya. Keluarganya mereka menuntut istri saya supaya jangan saya menjadi istrinya lagi, saudara. Jadi saya merasa sedih sebenarnya. Tetapi apa boleh buat, saudara? Karena itu adalah anugerah Tuhan, panggilan Tuhan. Tetap saya lakukan itu, saudara. Jadi bukan kemauan saya, saudara. Jadi saya masuk Kristen hanya semata-mata bukan kekayaan, bukan popularitas, bukan pangkat, bukan golongan, dan sebagainya, bukan. Tetapi saya hanya percaya kepada Injil ini, saudara. Di Roma 1 ayat 16 dan 17 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah bagian daripada kita, saudara. Kekuatan Allah yang luar biasa, saudara. Tanpa Injil, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita baca benar-benar ini, Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, itu luar biasa, dahsyat itu. Ada tanda-tanda mujizat yang akan berikan. Dan banyaklah hal yang saya alami, tanda-tanda mujizat, saudara. Ada pertolongan, banyak pertolongan Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Walaupun mereka tinggalkan saya, bahkan masuk pengadilan, dan saya dipisahkan. Sedikit harta pun itu saya tidak miliki lagi, saudara. Apa sebabnya mereka, mertua saya itu pisahkan sama saya secepat itu? Karena mereka takut nanti istri saya masuk Kristen juga dan anak saya. Sehingga mereka pisahkan, saudara, sampai masuk pengadilan. Sampai di pengadilan, talak 1, talak 2, sampai talak 3. Akhirnya saya dikatakan pengadilan itu tolak harta. Artinya harta itu saya tidak bisa mendapatkan sedikit pun, saudara. Jadi saya keluar dari rumah itu. Bahkan saya punya surat-surat, dia minta orang tua saya dari istriku diambil sembunyi-sembunyi surat-surat itu, ijazahku dibakar semua sama bapak saya. Karena dia merasa bahkan tercelah di dalam mata keluarga saya semua, saudara. Karena keluarga saya itu, saudara saya itu banyak juga pejabat, saudara. Ada 14 saya bersaudara. Itu banyak juga, ada yang di tentara, ada polisi, saudara. Ada juga camat, saudara. Ada juga pengusaha, saudara saya, saudara. Kalau masalah harta saya banyak. Hartanya orang tua saya. Bahkan istri saya juga pengusaha, saudara. Tetapi saya tidak terlalu ambisi dengan harta. Tetapi saya berkomitmen bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku. Karena keselamatan tidak kita dapat lagi. Ini benar-benar panggilan Tuhan. Tidak bisa kita mendapatkan itu keselamatan. Di luar daripada Yesus itu, tidak dapat kita mendapatkan keselamatan. Hanya kita dapatkan suatu keselamatan itu hanya kepada Yesus saja, saudara. Jadi, banyak orang beragama. Ya, di situ kita ditegaskan sebagai Islam harus kita berbuat baik. Ya,
saudara, kita harus zakat fitrah dan sebagainya. Tetapi bukan itu yang bisa menyelamatkan kita. Bukan perbuatan baik kita. Tetapi kita iman, kita percaya kepada Yesus. Kalau kita iman kepada Yesus, maka Yesus akan turun tangan menyelesaikan segalanya. Karena Yesus itu firman yang hidup. Ya, yang datang ke dunia ini. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Isa bin Maryam arullah kalimatullah, kalimat Allah yang menjadi manusia, saudara. Jadi tidak main-main ini, saudara. Dia adalah terkemuka di dunia maupun di akhirat. Dia yang mengetahui datangnya kiamat, saudara. Ayatnya ada semua di dalam Al-Quran. Tetapi saya mau ingin masuk Kristen, saudara. Komitmen saya, apapun yang terjadi, saya pertaruhkan hidup kepada Tuhan. Bahwa apapun, Tuhan tidak mungkin dia mau biarkan saya untuk menderita selamanya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu yang maha kuasa. Dia tahu, karena dia manusia 100%, dia 100% Allah. Yang datang ke dunia ini. Saudara, saya percaya bahwa pada mula-mulanya itu, saudara, saya membaca ayat itu, di Yohanes 1 ayat 1, saya itu juga sangat kaget, bahwa di Yohanes itu luar biasa. Dia katakan begini, dia bilang firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu luar biasa, saudara. Di ayat 4 dikatakan, dalam dia ada hidup juga. Dan hidup itu adalah terang manusia kita. Terang. Orang-orang Kristen itu harus terang. Di tengah-tengah dunia, tengah-tengah keluarga, di pekerjaan kita, di lingkungan kita, di sahabat kita, semuanya harus kita terang. Tidak boleh tidak. Kalau kita mau ingin diselamatkan oleh Tuhan, harus kita hidup kudus. Dan harus kita terang di tengah-tengah. Jangan ada kebencian, ada akar pahit. Karena Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib, saudara. Bahkan di dalam ayat 5 mengatakan begini, terang itu bercahaya. Itu cahaya yang saya lihat pada saat saya berdoa. Itu yang datang, itu cahaya nur, saudara. Kalau saudara percaya, kalau kita peka menerima Tuhan, itu ada cahaya, ada tanda-tanda mujizat, tanda-tanda kuasanya yang terjadi pada kita. Yang penting kita peka menerima Tuhan, suara Tuhan. Dia katakan di ayat 5 mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya kita. Kegelapan bukan orang-orang kegelapan kita, saudara. Bukan orang-orang jahat. Orang-orang yang suka iri hati dan dengki itu. Oh, bukan, saudara. Kita orang-orang terang, bukan orang-orang di jalan, orang-orang yang fasik, Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Dan di dalam ayat 6 dikatakan, datanglah seorang ini diutus oleh Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Kita harus percaya. Ada yang saksikan, walaupun orang mengatakan, oh itu bohong. Tetapi Yesus ini, Yohanes ini menyaksikan bahwa sesungguhnya ini kebenaran Tuhan dan keselamatan itu ada pada Yesus itu sendiri. Saudara, saya percaya bahwa sesungguhnya ayat apapun ayat di dalam Alkitab ini, semuanya itu lengkap. Kalau kita mau pingin kaya, saudara, justru itu saya rela apapun yang terjadi dalam hidupku, tetap saya ikut Tuhan Yesus. Sia-sia kita menjadi manusia kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Bukan harta, bukan pangkat yang bisa menyelamatkan kita. Sekalipun banyak hartanya orang, banyak orang-orang di rumah sakit yang banyak uangnya, berkelimpahan hartanya, depositonya uangnya dan banyak, tetapi dia menderita di rumah sakit. Banyak uang, bubur pun juga dia mau makan susah, sulit, saudara. Walaupun uangnya, tidak mungkin uangnya yang banyak dia bisa makan kunyah-kunyah itu, saudara. Tetapi yang kita kunyah-kunyah itu firman Tuhan. Iya, hidup ini bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, membahagiakan, ada damai sejahtera, saudara. Itu saya merasakan. Pada waktu itu, saudara, saya mau masuk Kristen. Iya, masih gontayangan juga saya, artinya mencari ke gereja, ke sana, kebenaran, keselamatan, dan sebagainya.
Saya tidak serta-merta juga menjadi 100% orang Kristen, saudara. Pada waktu itu ada hamba Tuhan. Yang hamba Tuhan ini yang rendah hati juga. Yang terkaya di Indonesia, di Jakarta, saudara. Dia berkata begini kepada saya. Dulu saya masih, pokoknya sudah cerai, sudah morak-marik, saudara. Saudara, istri saya tidak ada satupun yang dia tinggalkan saya. Semua harta diambil, saudara. Tetapi itu saya rela untuk meninggalkan. Dipecat dari pekerjaan, saudara. Tetapi itu kadang saya menangis, saudara. Tetapi saya kembalikan kepada Tuhan. Kalau memang itu Tuhan yang memanggil saya, pasti Dia tolong saya. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan itu tidak kurang panjang tangan untuk menolong saya. Saya tidak sampai tergeletak, Tuhan angkat kembali saya. Dari dosa, dari kemiskinan, dari keterburukan, kebodohan, dan sebagainya. Tuhan mengangkat derajat saya, saudara. Sampai malam hari ini saya bisa bersaksi di tengah-tengah kita sebagai umat percaya Yesus Kristus, karena Yesus Kristus, saudara. Iya. Dan saya juga, puji Tuhan, saya sekolah di salah satu sekolah Alkitab di Toraja. Karena ada seseorang yang mau menyekolahkan saya sehingga saya bisa sekolah, saudara. Belajar 2 tahun di Toraja, saudara. Itulah pengalaman. Pada saat pertama-tama saya pelayanan, itu luar biasa. Hampir saya kencingin celana aku, saudara. Karena ketakutan. Saya masih belajar juga. Tetapi saat ini, saudara, saya sudah jadi penginjil luar biasa. Saya sudah menginjil ke Jayapura, Timika, Wamena, Merauke, bahkan Kalimantan, Banjarmasin, Samarinda, bahkan Brau, kita baptis di sana 500 orang. Di Kalimantan, di Papua, sudah berapa ratus orang. Di Makassar kita baptis sampai kita dikejar. Bahkan di Depok saya dipukulin sampai hancur-hancur muka saya, sampai saya di sel, saudara. Saudaraku, saya pada waktu saya di sel, mau di sel 3 bulan, saudara. Saya menangis di situ. Saya di sel, ditelanjangin, hanya pakaian dalam, celana dalam dengan baju dalam, saudara. Ya, karena saya menginjil di Depok, ada 600 orang yang dibaptis di Citayam itu, saudara. Mereka mengatakan ustadznya di sana, sampai ada gereja dibakar di sana. Tapi itu sejarah lah, gak usah kita mengungkit lagi yang sudah terjadi. Yang penting marilah kita menginjil. Karena Injil adalah kebenaran dan firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Kita harus belajar merendahkan hati. Dan di sana saya dipukulin. Mereka bilang, kenapa kamu injili orang? Kenapa kamu harus kristenkan orang yang sudah beragama? Tetapi saya katakan, saya tidak pernah mengajarkan agama. Saya tidak pernah menginjil mereka. Hanya karena saya berpikir bahwa Yesus itu datang bukan membawa misi agama. Tetapi hanya untuk menyelamatkan mereka. Jadi saya menceritakan, tapi mereka tidak mau tahu. Mereka babak belur, saya pukulin sampai pecah kepala saya, mandi darah, saudara. Tetapi itu semua saya terima. Sudahlah. Nah, tapi pada waktu saya mau ditahan 3 bulan, saudara, saya mimpi pada waktu itu mujizat, saudara. Pada waktu saya tertidur itu kamarnya kecil sekali. Ada di situ juga buang air, di situ juga makan, saudara. Di dalam sel itu, sel narkoba, saudara. Kalau malam kayak ular lewat begitu. Saya ketakutan kalau malam, tapi saya berdoa. Tuhannya orang Kristen, kalau engkau Tuhannya orang Kristen, tolong aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku terintimidasi. Tuhan Yesus, tolong aku. Hanya saya berdoa. Begitu berkali-kali, saya kan belum tahu cara berdoa orang Kristen. Tapi yang penting kita berdoa dengan segenap hati kita, yang tulus hati. Tuhan itu tahu, karena Dia hidup, saudara. Pada waktu saya berdoa, tiba-tiba saya sudah capek, saya lapar. Sudah berapa hari saya tidak makan. Kan saya nggak bisa makan. Karena di kamar itu kan ada toilet, apa itu tempat buang air, ada jambangnya situ. Jadi saya nggak bisa makan, saudara. Saya lemas. Saya tertidur di situ. Tiba-tiba ada suara. Dia katakan 3 detik, 3 menit, 3 jam, 3 hari, 3 malam. Kok 3 malam itu? Saya bilang, kenapa ada suara begitu? Pas 3 malam saya keluar, saudara, dari sel itu. Lalu saya dipersilakan keluar, saudara. Itulah mujizat Tuhan. Padahal harus 3 bulan. Jadi Yesus juga 3 hari, 3 malam
Dia bangkit kembali dari kuburnya itu, saudara. Memang tanda-tanda itu memang kalau kita berdoa, Tuhan itu nyatakan. Amin, saudara. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa yang sesungguhnya yang benar, yang doa yang dikabulkan itu yang paling dalam dari bukan cara kita berdoa yang bagus-bagus yang sudah disusun doa kita supaya didengar baik, tidak. Tetapi kalau hidupnya itu benar di hadapan Tuhan, maka kita akan Tuhan mendengarkan semua doa-doa kita, saudara. Amin, saudara. Percaya, saya juga dulu tidak yakin, tetapi dengan saya betul-betul berseru kepada Tuhan. Karena di Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah kepadaku maka akan kuberikan, carilah pasti engkau dapat, dan ketuklah pintu-pintu akan dibukakan. Artinya, dia bilang mintalah. Kita berdoa memohon kepada Tuhan. Kita minta pertolongan dan petunjuk dan rahmatnya turun hidayat kepada kita. Kuasanya itu nyata dalam kita. Dia bilang, carilah. Bagaimana kita cari? Tuhan pasti itu. Kita lewat bagaimana kita caranya. Ya, jadi kita harus berbuat, saudara. Kalau kita sudah lakukan dua hal ini, maka dia akan dengan doa kita, dia akan terketuk pintu hati Tuhan. Dia akan memberikan kita kunci. Kunci kalau kita sudah buka, kita pegang kunci ini, pasti kunci itu kita pakai untuk membuka pintu hati Tuhan. Artinya bisa terbuka hati Tuhan untuk menerima doa kita, saudara. Apapun pergumulan kita, kesusahan dan kesulitan kita, kalau kita sudah pegang kunci ini, maka kunci ini akan membuka hati Tuhan. Kita ketuk hati Tuhan akan terbuka, saudara. Itu saya alami mujizat. Banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada saya. Karena saya percaya. Karena bukan aku yang memilih Tuhan. Tapi dialah yang memilih aku. Dan dia yang memanggil aku menjadi pengikut Yesus. Saat ini saya tidak ketakutan, saudara. Masalah hidup, tidak. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya, saudara. Saya sudah melayani di mana-mana juga. Ya, bahkan bahkan Makassar, Toraja, Palopo, Mangkutana, ya, saudara. Bahkan sampai Poso di pembunuhan itu, saya melayani terus, saudara. Bukan hanya saya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, tetapi saya melakukan karena Matius berkata 28, dia katakan, pergilah jadikanlah bangsa muridku dan ajarkanlah mereka dan baptiskanlah mereka. Itulah tugas saya sebagai instruksi Tuhan yang telah menunjukkan jalan itu sehingga aku memberikan itu sesuai dengan kemampuan hidup saya untuk menyampaikan firman Tuhan, saudara. Saya sudah melayani juga keliling, saudara. Saya belajar. Saya memohon kepada dukungan saudaraku. Walaupun saya sendiri, hidup sendiri, tetapi saya tidak merasa sendiri. Ada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menghiburku selalu. Saudara, saat ini saya tinggal di Bekasi sendiri. Tetapi walaupun saya sendiri, saudaraku banyak seiman saya yang akan menolong saya. Walaupun mereka saudara saya meninggalkan saya, saudaraku telah membuang saya tidak pernah pusing. Di bakolong langit ini hanya ada Yesus. Yang dia sang pencipta langit dan bumi. Dia menyediakan bagi kehidupanku. Tuhan berkata, jangan engkau khawatir tentang pakaianmu, ya, tentang makanmu, tempat tinggalmu, ku akan menyediakan bagimu. Lebih penting tubuh daripada pakaian. Benar, lebih penting tubuh. Kalau tubuh ini sudah hancur, sudah banyak dosa, susah diobati, saudara. Penting itu tubuh. Tapi pakaian berapapun harganya 1 miliar, kita bisa dapat cari uang, kita beli. Mobil mahal pun 1 miliar, 2 miliar, kita bisa beli. Kalau masalah pakaian yang dipakai semuanya, mobil, motor, dan rumah sebagainya, dan pakaian kita yang kita pakai mudah. Yang penting kita cari uang, punya uang banyak kita bisa beli. Tapi kalau tubuh ini sudah hancur, karena tubuh ini adalah bait Allah. Kalau sudah penuh dengan dosa, makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah putus asa, tidak punya harapan, yang tidak punya lagi pengharapan, tetapi Tuhan mereka membentuk kembali menjadi manusia yang percaya kepada Yesus. Banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Kita melihat karena apa? Popularitas, kedudukan, martabat, dan golongan. Saya mau berkata kepada saudara, banyak yang tinggalkan Tuhan Yesus karena popularitas. Seperti Deddy Kombuser, saudara. Ditinggalkan semuanya, dia masuk karena pergaulan, saudara. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, saya berkomitmen apapun yang terjadi di dalam hidup saya
tetap saya mengikut Yesus sebagai juru selamat. Taruhannya nyawa. Tetapi saya menjadi Kristen, saya tidak mau lagi artinya menyinggung daripada agama lain. Kalau saya ingin menjadi orang Kristen, jadilah Kristen yang baik. Artinya kita belajarlah di Alkitab. Nggak usah perbandingan-perbandingan sehingga kita bisa menyinggung perasaannya orang-orang dengan politik agama. Kita menghalalkan berbagai cara supaya kita mendapatkan uang banyak, harta banyak, kedudukan. Saya nggak mau. Di YouTube saja juga saya nggak mau sebenarnya, saudara. Karena di situ saya tidak mau mencari pelayanan pun juga saya tidak pernah minta-minta, saudara. Tuhan menyediakan bagi saya. Saya tidak pernah minta-minta pelayanan, saudara. Tapi saya dipelihara oleh Tuhan. Karena janji Tuhan. Masa dia kasih telantar saya. Di sini di Bekasi saya hanya dua orang Kristen. Orang Betawi semua ini. Di depan saya itu adalah musola. Tetapi saya menunjukkan kepada mereka kasih. Karena Yesus itu ada kasih. Semua hormat kepada saya. Karena apa? Saya bergaul dengan RT dan masyarakat di sini sebaik mungkin. Saya memberikan contoh yang baik. Saya mengasihi mereka. Saya berbagi. Arti daripada terima kasih habis kita terima, berikan lagi. Bukan hanya menerima, tetapi kita kasih. Mengasihi. Kita menerima, jangan hanya menerima saja, tapi tidak pernah memberikan. Saya itu di sini, saudara. Ya, saya hidup bersama dengan Tuhan. Saya belajar di firman Tuhan, saudara. Setelah saya tinggalkan begitu penderitaan, harus saya pikul salib, tinggalkan pekerjaanku, tinggalkan orang tuaku, tinggalkan. Tapi haji, iman saya tidak akan menyelamatkan saya, tidak. Walaupun saya berbuat baik, bukan itu yang menjadi tolak ukurnya Tuhan. Tetapi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, akan dia menyelamatkan kita. Amin, saudara. Karena sebiji sesawi pun iman kamu, dia katakan Tuhan Yesus. Kalau engkau percaya, malah gunung itu akan pindah, dia akan pindah. Jadi iman kita percaya kepada Yesus. Ya, saudara. Inilah kesaksian saya, saudara. Banyak hal-hal. Kadang saya menangis. Kok kenapa bisa terjadi? Secara manusia juga saya tidak mampu, saudara. Tapi itulah, saya harus menerima semuanya dengan kodrat Tuhan. Tetapi saya mau tekankan kepada saudara, jangan hanya popularitas, harta tergiur. Karena hanya dapat jodoh yang tidak seiman, lalu kita tinggalkan iman kita, Yesus Kristus. Jangan, saudara. Jangan kita tergiur dengan hal-hal tawaran dunia. Kita harus melihat kepada Daniel. Dia berkata, Daniel, dia berjanji bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya dengan dosa. Bahkan dia tidak akan menajiskan dengan tawaran-tawaran rajanya atau tawaran dunia ini. Bahkan saya ditawarin, saudara, sama keluargaku. Dia katakan, Pak Tahir, masuk saja Islam. Nanti saya kasihkan harta, uang, modal, dan sebagainya kamu. Tetapi saya berkomitmen, bukan harta itu, bukan uang yang bisa menyelamatkan. Tetapi kalau hanya uang itu kecil bagi Tuhan Yesus, dia akan berikan saya. Tapi puji Tuhan, selama saya melayani itu, dari yang tidak ada menjadi ada. Sudah punya rumah, saudara. Saya tidak pernah numpang. Saya tidak pernah kontrak, saudara. Tuhan menyediakan bagi saya. Karena betul-betul saya berharap dan saya berdoa. Saya menangis di kaki Tuhan. Saya berdoa. Karena doa itu adalah napas kehidupan kita. Doa orang benar sangat besar kuasanya apabila kita berdoa senantiasa dengan tulus hatinya yang paling dalam. Tuhan pasti jawab, saudara. Karena Yesus berkata, mintalah kepadaku maka akan kuberikan. Di Matius 7 ayat 7. Maka akan kuberikan semuanya itu. Dan carilah pasti engkau dapat. Kita harus mencari wajah Tuhan. Mencari dahulu kerajaan surga dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Tuhan akan menyediakan semuanya. Dan ketuklah pintu-pintu akan dibukakan. Rahmatnya, hidayatnya, kuasa, mujizat itu akan terbuka. Kita harus punya paradigma sekarang. Paradigma kita harus melihat yang baik dan mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah.
2022 ini paradigma kita harus merubah mindset cara berpikir kita. Jangan kita harus melihat ke belakang lagi, memandang ke belakang. Kalau kita melihat ke belakang, saya melihat ke belakang, saya bisa murtad kembali, saudara. Tetapi saya tidak pernah melihat ke belakang. Sudahlah, kalau yang di belakang sudahlah. Kalau ada akar pahit, ada pernah sakit hati, atau dendam, amarah, lupakan itu semua. Tuhan Yesus ada di depan kita. Berlarilah mengejar Yesus di sana. Kita sebagai seorang olahragawan, kita bertanding yang murni. Kita bertanding yang sehat. Jangan iri hati, jangan dengki, jangan kita mengingini barangnya orang. Tetapi mintalah kepada Tuhan, karena Tuhan berkata, mintalah kepada aku. Bukan minta kita mengemis, kita mencari minta-minta, bukan. Kepada manusia, terkutuklah orang manusia yang mengandalkan manusia itu. Dan bersandar kepada manusia juga. Dan mengandalkan kekuatan kita sendiri tidak bisa. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, kita cari kerajaan sorga dan kebenaran, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, kita harus benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kita harus menyatu. Di Mazmur 91 berkata, kita harus menyatu. Jangan kita lepaskan Tuhan. Apabila kita lepas dari tangan Tuhan, sudah tidak ada harapan. Amin, saudara. Saya hanya mau tekankan di sana. Jangan kita hanya harta, kedudukan, lalu kita tinggalkan Yesus. Itu saya punya komitmen, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupku, nyawa taruhannya, saudara. Ya, saya mau ingin belajar di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Masih tetap saya belajar. Saksian ini menyentuh hati Anda. Jangan biarkan berhenti di Anda saja. Bagikan, sebarkan. Jadilah saluran kasih Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan pengharapan. Dan silakan tuliskan di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat. Komentar sederhana Anda bisa menjadi benih yang menjamah hati orang lain yang sedang mencari kebenaran. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bintang-bintang. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan Gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode
yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU.